Oke, kita mulai ya. Selamat malam Romo, selamat malam teman-teman, Om, Tante. Kita ketemu lagi untuk membahas kitab suci, kitab Keluaran yang akan dibawakan oleh Romo Suroto. Kami persilakan Romo untuk membuka dengan doa dan langsung pengajaran. Thank you. Baik para saudara, mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini kami berkumpul untuk mendalami kitab suci. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kerinduan dalam hati kami untuk semakin dekat dengan Engkau, dan kami lakukan dengan cara membaca firman-Mu. Maka berkatilah kami di dalam upaya kami untuk lebih dekat dengan Engkau lewat mengenal Engkau lebih dekat. Karena dengan mengenal Engkau lebih dekat, kami juga akan mencintai Engkau dengan lebih baik, dan kami juga dapat mengabdi-Mu dengan lebih bersungguh-sungguh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara, selamat malam semua. Pada malam hari ini, saya akan mengajak kita untuk sebenarnya hanya review saja tentang kitab Keluaran. Nah, teks kita, para saudara. Konteks kita adalah, kita ini sementara membaca kitab suci. Dan bulan lalu saya gambarkan seperti maraton. Kita akan berjalan panjang, lebih dari setahun lamanya, di mana kita akan bertekun di dalam membaca kitab suci. 2 bab 1 hari. Tentu banyak di antara Anda tidak bisa selalu 2 bab. Ada yang lebih mendahului, ada yang ketinggalan. Ya sama seperti kalau kita maraton seperti itu. Tapi yang paling penting adalah kita mencoba untuk setia kepada Tuhan lewat berkanjeng di dalam membaca kitab suci. Nah, para saudara, pada malam hari ini ibaratnya itu seperti makan ya. Kalau makan saya sudah mengajak Anda untuk mencicipi terlalu banyak, nanti Anda tidak suka makan lagi, bukan? Nah, demikian juga dengan ketika saya membahas kitab Keluaran ini. Saya tidak mau terlalu detail. Kenapa tidak mau terlalu detail? Sebab kalau saya membahas terlalu detail, nanti Anda tidak tertarik lagi untuk membaca. Jadi, apa yang akan kita lakukan malam hari ini, itu tidak menggantikan membaca kita. Maka para saudara, ibarat makan, kita hanya overview sedikit saja, supaya nanti Anda sendiri dapat membaca kitab suci itu sendiri. Kemudian para saudara, membaca kitab suci itu, kalau saya caranya begini, caranya baca kitab suci. Kita mulai membaca kitab suci, itu tentu saja dengan doa pendek, mohon penyertaan Allah Roh Kudus. Jadi kita itu mulai dengan doa. Jadi jangan membaca kitab suci tanpa dimulai dengan berdoa, supaya kita itu menyadari bahwa kita itu sementara berhadapan dengan Tuhan sendiri. Yang kedua, membaca dengan pelan-pelan, sambil menyadari bahwa saya berhadapan dengan Allah yang bersabda, walaupun sabda kebijaksanaannya sering tersembunyi dan tidak langsung jelas. Jadi kita itu diajak untuk journeying. Kita mencoba untuk berjalan, membaca pelan-pelan, walaupun seringkali sabdanya itu tersembunyi, kita tidak langsung mengertinya. Kemudian setelah selesai membaca, lalu kemudian kitab suci ditutup. Dan kemudian saya mencoba untuk mengulangi kembali dengan kata-kata saya sendiri apa yang telah saya baca. Jadi ini seperti kalau kita studi dulu. Kalau Anda ingat waktu kuliah dulu kan begini kan, jadi membaca, lalu kemudian kita itu mencoba untuk mengulangi sendiri dengan kata-kata kita. Kemudian, jika ada yang mengesan atau 1 atau 2 ungkapan, saya ulang-ulang dalam hati. Itu namanya didaraskan dalam hati. Diulang-ulang dalam hati, supaya meresap. Nah, kalau kemudian itu ditulis, itu lebih baik lagi, kalau mau ditulis. Tetapi minimal kita ini membuat
mengingat-ingat kesan apa. Yang kemudian langkah keempat adalah doa ungkapan hati atas bacaan. Kadang-kadang ketika tidak ada inspirasi, hanya berdoa kemuliaan. Tapi kalau ada inspirasi ketika kita membaca, misalnya ketika kita membaca Yusuf misalnya, Yusuf dijual ke Mesir oleh saudaranya, ternyata dia mampu mengampuni, ya kita berdoa, Tuhan, semoga saya juga seperti Yusuf yang bisa mengampuni. Seperti itu namanya doa ungkapan dalam hati atas bacaan itu. Namun kadang-kadang ketika kita membaca tidak ada inspirasi apa-apa. Nah, kalau itu terjadi ya doa ditutup saja dengan doa kemuliaan. Dan kemudian ditutup dengan doa Bapa kami. Itulah struktur membaca kitab suci. Jadi sekali lagi di dalam membaca kitab suci itu latihan rohani. Jadi bukan seperti kalau kita membaca novel atau bukan kalau kita membaca Quran, tetapi kita berhadapan dengan Allah sendiri, Allah yang bersabda kepada kita. Nah, sekarang kita akan mulai dengan kitab Keluaran dulu. Nah, di mana letaknya? Di mana letak kitab Keluaran? Para saudara, kitab suci Perjanjian Lama ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Jadi 4 bagian, yaitu yang namanya kitab Taurat, atau orang sana mengatakan Torah, itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kemudian nanti akan ada yang namanya kitab sejarah, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, dan sebagainya. Kemudian juga kitab para nabi, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, dan sebagainya. Lalu ada kitab hikmat, Ayub, Mazmur, dan sebagainya. Para saudara, saya sebenarnya agak protes sebenarnya. Protes dalam arti saya pengen mengerti itu. Kenapa kitab Keluaran tidak dimasukkan dalam kitab sejarah? Kenapa? Karena sebenarnya dalam iman kita, sejarah Israel, sejarah keselamatan, itu sudah dimulai dari kitab Kejadian. Kapan itu? Yaitu setelah Tuhan memanggil Abraham. Nah, maka kalau kita membaca kitab suci Perjanjian Lama bagian Kejadian, sebelum Abraham itu disebut sebagai kitab-kitab prasejarah. Prasejarah artinya apa? Itu artinya karena sumber-sumbernya diambil dari cerita yang sudah ada. Tetapi kemudian itu kemudian dituliskan. Tetapi kalau bicara Abraham itu beda sekali. Nah, kenapa? Karena Abraham itu orangnya ada. Jadi dalam iman kita, dalam iman kekatolikan, Abraham itu adalah pribadi. Dia bukan fabel, dia bukan cerita. Dia itu adalah pribadi yang benar-benar pernah lahir di bumi. Jadi Abraham itu adalah pribadi. Jadi bukan seperti cerita rakyat, bukan. Tetapi itu betul-betul adalah yang sangat personal. Nah, maka sebenarnya sejarah Israel itu sudah dimulai dari Bapak Abraham. Demikian juga dengan kitab Keluaran. Kitab Keluaran itu sebenarnya juga bicara tentang sejarah. Karena bicara tentang Musa, lalu kemudian bagaimana Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, membimbing umat Israel, supaya mereka itu keluar dari Mesir. Jadi, ini adalah kitab yang sebenarnya real, jadi nyata. Jadi itu terjadi sungguh-sungguh. Dan kitab Kejadian dan Keluaran itu adalah kitab yang penting karena di dalamnya ada banyak hal. Kejadian itu bicara tentang penciptaan, Keluaran itu berbicara tentang tangan kuasa Tuhan yang bekerja atas bangsa terpilih, yang adalah nenek moyang kita. Kalau ditarik garis, maka iman kita akan sampai kepada mereka. Oke, pun demikian Pak Saudara, saya ingin mengajak Anda untuk review dulu. Nah, review dulu. Jadi kalau kita tuh kalau membaca ya ada ujiannya dulu lah, ada ujiannya dulu. Nah, ujiannya begini, saya bertanya kepada Anda. Terangkan secara logis dan masuk akal. Jadi saya minta untuk menerangkan secara logis dan masuk akal. Kitab Kejadian bab 1, bab 2 ayat 4a yang menceritakan kisah penciptaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Tuhan menciptakan siang dan malam pada hari pertama, padahal Tuhan baru menciptakan matahari, bulan, dan bintang pada hari yang keempat.
siang dan malam yang diciptakan Tuhan itu diterangi dengan dan digelapkan dengan cara bagaimana? Berilah jawaban agar orang modern dan agnostik, orang agnostik itu orang yang tidak beriman ya, bisa menerima penjelasan. Nah, biasanya kalau mahasiswa, biasanya saya selalu minta jawaban itu hanya 20 halaman. Lebih dari 20 baris yang ke-21 tidak saya baca lagi. Kalau saya dulu, kalau mengajar begitu. Disiplin, supaya kita bisa menjelaskan sesuatu dengan cara yang pendek. Tidak bertele-tele, tapi pendek. Setiap kata itu ada maknanya. Nah, para saudara, kalau Anda ditanya begitu, kira-kira jawabannya apa? Mungkin ada yang menjawab dulu, silakan. Kalau ada yang mau menjawab, silakan. Kalau ada yang mencoba untuk menjawab. Oh, ini ya, mute ya. Oke lah, di mute, ya sudah. Begitu saya berikan peran, yaitu Bisa di-unmute kok, Mo. Yaitu bisa ini adalah sama... jawaban, ya. Ini adalah jawaban dari mahasiswa yang mendapatkan nilai 9. Jadi kalau nilainya 6 sampai 9 itu 9 poinnya. Begini, jawabannya begini. Ini saya kutip saja, saya kutip dari jawaban mahasiswa. Kitab suci sebagai buku tentang kesaksian iman akan Allah yang mewahyukan diri tidak bisa salah dan sesat. Dia orang beriman dia, makanya kata pertamanya langsung tidak bisa sesat dan tidak bisa salah. Namun harus disadari dari awal bahwa kitab suci bukan laporan historis, namun sebuah kesaksian untuk umat manusia. Kejadian bab 1 sampai bab 2, 4a ditulis pada abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi faternya itu tahu tentang penulisan kitab suci. Pada waktu itu pengertian bumi mengitari matahari belum ada karena baru Galileo Galilei yang membuka mata manusia tentang kebenaran itu. Nah, penulis kitab Kejadian pada abad ke-5 sebelum Masehi memiliki Sisinleben, pentas drama sebagai budaya semasa. Jadi pada waktu itu ada pentas drama itu menjadi kehidupan orang. Jadi orang itu suka sekali dengan drama. Maka dia mulai melukiskan dan membangun sebuah panggung. Jadi kalau orang main drama kan mulai dengan panggung dulu kan, yang adalah hal-hal yang tidak bergerak. Jadi mulai dengan yang tidak bergerak, siang dan malam tidak bergerak, langit dan bumi tidak bergerak, laut dan darat tidak bergerak, dan tumbuhan. Jadi pada 3 hari pertama, pencipta menciptakan hal-hal yang tidak bergerak sebagai panggung, dan kemudian mengisinya dengan benda-benda yang bergerak, bulan, bintang, matahari. Jadi waktu itu ingat bahwa orang masih berpikir bahwa bumilah yang menjadi pusat, bukan matahari. Jadi matahari lah yang untuk orang waktu itu yang berputar. Lalu kemudian menciptakan binatang di air dan di udara, penciptaan binatang dan matahari, binatang air dan di udara, lalu penciptaan binatang dan manusia. Jadi matahari belum dimengerti sebagai sumber terang. Buktinya mendung dan matahari tidak kelihatan pun juga tetap terang. Jadi waktu itu orang tidak berpikir bahwa kita itu terang karena matahari. Jadi terang ya terang. Jadi waktu itu orang berpikir begitu. Maka dalam kisah itu tidak ada kontradiksi. Dan secara keseluruhan, dengan jelas dan tegas, kitab suci menyatakan bahwa hanya Allah yang abadi, tidak diciptakan. Segala sesuatu ada karena Allah mencipta. Penegasan bahwa Allah yang mencipta inilah iman kita yang benar dan tidak sesat. Ini tidak ditemukan dalam mitologi kuno yang misalnya mengatakan dunia berasal dari telur purba atau materi abadi yang dimasuki oleh Logos, itu dari Yunani, atau benturan besar Einstein. Pesan yang kedua adalah Allah sangat menyayangi kita, yang ditunjukkan dalam menciptakan, tidak meninggalkan kita, bahkan setelah jatuh dalam dosa, dan selalu hendak menyelamatkan kita, umatnya yang dicipta dengan akal budi dan kehendak bebas. Nah, ini jawabannya bagus ini. Jadi artinya gini loh, saya juga baru sadar bahwa ternyata hanya kitab suci
yang menyatakan hal ini secara tegas. Mitologi Yunani mengatakan bahwa dunia itu diciptakan sudah ada, baru hanya dibentuk. Jadi seperti orang membuat jam, bahannya sudah ada, baru dibentuk. Tapi kitab Kejadian tidak. Kitab Kejadian mengatakan bahwa Allah menciptakan dari ketiadaan. Jadi yang abadi itu hanya satu, yaitu Allah sendiri. Demikian juga pernyataan dari kitab Kejadian itu berbeda dari sains. Sains mengatakan di dalam ledakan besar atau Big Bang bahwa materi itu yang abadi. Nah, tetapi untuk kita orang beriman tidak. Yang abadi hanya satu, yaitu Allah sendiri. Yang lain itu ada. Jadi itu adalah jawaban yang bagus dari dari mahasiswa yang mendapatkan poin 8 ini. Oke, para saudara, nggak bisa bergerak. Sekarang kita kembali ke kitab Keluaran lagi. Kita ke Nah, sorry. Nah, lalu isinya apa isinya? Apa isi dari kitab Keluaran itu? Secara garis besar, kitab Keluaran berisi tentang mengisahkan kisah pembebasan dari perbudakan di Mesir, dan kemudian belajar untuk hidup sebagai umat Allah. Jadi, kitab Kejadian itu intinya adalah menceritakan tentang pembebasan bangsa terpilih dari perbudakan di Mesir, dan kemudian mereka belajar untuk hidup sebagai umat Allah. Nah, maka para saudara, kalau diperhatikan tentang kita, maka perjalanan umat Israel itu seperti ini. Jadi, mulai dari delta Sungai Nil, dia berjalan, menyeberangi Laut Merah, kemudian terus ke sini, muter ke sini, dan itu semuanya dilakukan selama 40 tahun. Jadi mereka itu melakukan di padang gurun itu selama 40 tahun. Padahal sebenarnya ada jalan yang lebih pendek. Ini kan pendek sekali, langsung sampai. Nah, kenapa kita ini kemudian melihat kenapa begitu lama? Karena sekali lagi, kitab Kejadian berisi tentang mengisahkan tentang pembebasan, namun juga belajar untuk hidup sebagai umat Allah. Maka 40 tahun itu adalah proses untuk pembentukan jati diri umat Israel. Maka angka 40 itu adalah angka yang panjang, tetapi juga angka simbolik, angka kesempurnaan, di mana mereka itu betul-betul dipersiapkan oleh Tuhan selama banyak tahun. Oke, mari sekarang kita overview lagi tentang kitab Keluaran ini. Adapun isinya apa saja? Yang pertama adalah kisah Musa, dan yang kedua membentuk umat Allah. Lalu di sana ada cerita tentang tulah, pembebasan manusia lewat Laut Merah, perjanjian Allah dengan manusia, perjalanan 40 tahun di padang gurun. Itu adalah isinya, isi dari kitab Kejadian itu. Karena kitab Keluaran itu sampai 40 bab. Nah, bagian pertama adalah kisah Musa. Jadi mulai dari kisah Musa. Dimulai dengan penindasan di Mesir, lalu kemudian cerita tentang kelahiran Musa. Jadi Musa itu diceritakan, dia itu lewat Sungai Nil, dan kemudian ditemukan oleh putri Firaun. Dan kemudian pada tahap pertama dari kehidupan Musa ini, Musa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kenapa? Karena pada waktu itu pusat dunia adalah di Mesir. Jadi ketika kita ingin mengabdi Tuhan, kita itu perlu belajar
Kita itu perlu pinter. Jadi untuk menjadi murid Tuhan kita perlu belajar banyak. Dan di Mesir itu dia belajar apa saja? Dia belajar ilmu perang. Dia belajar manajemen. Dia belajar ahli bangunan dan sebagainya. Jadi dia dipersiapkan dengan sangat baik. Karena Mesir pada waktu itu adalah sama dengan Amerika sekarang. Jadi pusat dari budaya manusia. Dan kemudian nanti akan ada waktunya, walaupun Musa itu cerdas dan dia mencintai bangsanya, tetapi ternyata si Musa ini dia mengandalkan dirinya sendiri. Maka kemudian ketika dia melihat tentara Mesir membunuh orang Israel, dia balik membunuh tentara Mesir itu. Dan sebagai akibatnya, dia kemudian harus berlari. Kalau tidak, dia akan dihukum. Maka kemudian dia pergi ke Midian. Nah, di sana dia ketemu dengan Yitro, dan kemudian dia menikah dengan anaknya Yitro, dan kemudian dia mempunyai anak yang diberi nama Gersom. Gersom artinya karena saya tinggal di tanah orang asing. Jadi tinggal di tanah orang asing itu untuk orang ini, kalau untuk orang Israel itu sangat aib sebenarnya. Nah, dalam waktu itu, selama 40 tahun lamanya, dia hidup di dalam sendirian, di dalam kesepian. Dan dalam kesepian itu dia sebenarnya seperti orang yang sudah hancur hati. Dia sudah tidak mempunyai pengharapan. Jadi bayangkan seperti Anda yang tinggal di Sydney, yang adalah kota besar, tiba-tiba Anda harus lari dan kemudian tinggal di pedalaman Kalimantan, yang tidak ada apa-apa. Itulah Musa. Tapi dari sana kemudian, dia kemudian belajar untuk peka pada hatinya. Maka ketika dia itu melihat semak yang terbakar itu adalah tanda bahwa Musa sudah mulai mengerti tanda-tanda heran. Dia kemudian ketika ada sesuatu yang tidak biasa, dia mencoba untuk mengeksplorasi. Dan dia kemudian juga melepas sandalnya. Artinya dia berani untuk masuk ke dalam ruang yang dalam hatinya. Nah, di sana kemudian Tuhan itu membentuk Musa menjadi pribadi yang bukan hanya mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia juga mulai mengandalkan Tuhan. Ingat, Musa akan menjadi pemimpin besar, maka dia juga dipersiapkan oleh Tuhan dalam waktu yang lama. Dan ketiga, dia kemudian baru memimpin bangsa Israel. Dan sebenarnya Musa dan Tuhan itu tawar-menawar. Musa sebenarnya agak merasa kurang percaya diri. Karena apa? Karena Musa itu agak gagap. Jadi dia kalau bicara itu, makanya dia minta orang yang membantu dia untuk berbicara. Demikian juga nanti ada kisah di mana Musa kemudian diberi Tuhan tongkat. Diberi tongkat nanti. Baca sendiri, saya tidak akan menerangkan supaya Anda tertarik. Jadi ceritanya menarik sekali. Jadi ketika Musa itu mau tidak gitu, oleh Tuhan diberikan kekuatan, namun juga diberi bekal. Itu sama seperti Anda, kalau Anda diminta untuk kegiatan gereja kan, maju mundur, mau tidak, seperti itu. Ya sama seperti saya dulu waktu mau tahbisan juga stresnya luar biasa. Mau tahbisan atau tidak. Nah, tapi kemudian Tuhan menguatkan dan selalu memberi tanda-tanda. Itu maka kemudian Musa diutus untuk memimpin bangsa Israel. Dan kalau diperhatikan, maka hidup Musa itu persis dibagi 3, yaitu 40 tahun di Mesir, 40 tahun di dalam Midian, 40 tahun memimpin bangsa Israel. Jadi 40, angka kesempurnaan. Dan pola dari Musa ini juga adalah pola dari kita semua. Kita membangun diri mulai dari otak kita, pikiran kita. Kita harus menjadi orang yang cerdas. Namun kemudian kita harus belajar untuk membentuk kehidupan rohani kita. Supaya kita kemudian bukan hanya mengandalkan diri kita sendiri, tetapi mulai percaya akan kekuatan tangan Tuhan. Dan kemudian barulah kita kemudian bekerja menjadi pribadi yang sebagai pemimpin.
Namun tentu saja angka 40 itu angka simbolik, jadi bukan berarti bahwa kita kemudian harus ikut pembinaan 40 begitu. Tetapi artinya kita itu betul-betul sempurna di dalam mempersiapkan diri kita untuk tugas-tugas kita. Maka menurut saya, yang saya lihat adalah bagian pertama dari kitab Keluaran ini berbicara tentang formation, tentang pembentukan, di mana Tuhan membentuk Musa. Para saudara, pada bagian awal ini, Tuhan juga bukan hanya membentuk Musa, tetapi Tuhan juga membentuk Anda. Anda juga dibentuk oleh Tuhan dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai macam tantangan. Tapi perhatikan bahwa Tuhan membentuk Anda. Semakin Anda itu mendengarkan suara hatimu, mendengarkan suara Tuhan, maka pimpinan Tuhan itu akan semakin terasakan. Tetapi kalau kita tidak begitu setia pada dunia batin kita, ya kita hanya sampai seperti tahap awal, yaitu kita hanya sekolah dalam bidang pengetahuan saja, seperti menjadi akuntan atau menjadi ahli hukum atau menjadi ahli IT. Tetapi untuk Musa, dia kemudian merambah sampai yang kedua ini. Nah, yang kedua ini tentu sekolahnya bukan sekolah formal, tetapi lebih pada sekolah kehidupan, di mana kita mencoba untuk belajar dari pengalaman kehidupan kita. Karena bukankah Tuhan itu mendidik kita, dan pelajaran Tuhan itu ditaburkan dalam kehidupan kita sendiri. Misalnya saat Anda kehilangan pekerjaan. Ketika Anda mencari pekerjaan nggak dapat. Lalu kemudian kita bisa merasakan di dalam pergumulan itu tangan Tuhan yang selalu menuntun walaupun kita mengalami berbagai macam kesulitan. Jadi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini, kalau kita hadapi secara iman, itu adalah pelajaran-pelajaran yang penting supaya kita menjadi pribadi yang semakin lama menjadi semakin kuat dalam kehidupan kita. Bukan hanya Anda, saya juga begitu. Saya juga mengalami berbagai macam kesulitan dalam hidup. Namun kesulitan-kesulitan itulah yang kemudian membuat kita menjadi lebih kuat dalam kehidupan kita. Ini tentang yang pertama, yaitu tentang Musa. Nah, sekarang bagian kedua, yaitu bagaimana Tuhan membentuk umat Allah. Nah, Tuhan membentuk umat Allah itu mulai dari membebaskan dari Mesir. Jadi Tuhan itu membebaskan mereka dari Mesir. Membebaskan itu adalah tindakan Allah. Maka kemudian dalam kitab Keluaran itu diceritakan tentang 10 tulah. Apa saja tulahnya? Baca sendiri. Jadi Anda harus membaca sendiri. Lalu kemudian juga ada tentang cerita tentang Paskah, di mana dalam cerita Paskah itu darah anak domba dioleskan. Itu sebagai bukti bahwa pembebasan itu adalah tindakan Allah. Dan kemudian mereka juga menyeberangi Laut Teberau, Laut Merah, lewat jalan yang kering. Jadi kemudian Musa itu kan diberikan tongkat oleh Tuhan, dan kemudian dia bisa membelah Laut Teberau itu sehingga orang Israel dapat keluar dari itu, dari dari tengah-tengahnya. Dan kemudian kita bicara tentang nyanyian pujian Musa. Nah, para saudara, tentang pembentukan umat Allah ini selalu kita rayakan setiap tahun. Kapan itu? Yaitu ketika kita merayakan Paskah. Jadi Paskah artinya lewat, Easter. Jadi kita itu merayakan Paskah, tetapi Paskah yang kita rayakan itu bukan hanya mengenangkan tindakan Allah menyelamatkan manusia lewat laut lewat Laut Teberau ini, tetapi juga melambangkan pembaptisan kita yang adalah tindakan Allah sendiri yang ingin menyelamatkan umat manusia. Jadi kitab Keluaran ini sangat penting untuk iman kita, karena di sana kita mengenang akan Paskah, di mana Allah, tangan kuat Tuhan, tangan Tuhan yang kuat mencoba untuk menyelamatkan kita. Ini bagian yang pertama. Berikutnya, membentuk umat Allah
itu kemudian dilanjutkan dengan perjalanan dari Sinai ke Kanaan. Dan di sana kemudian ada berbagai macam hal yang terjadi, yaitu ada saat di mana ada air yang pahit ini, lalu kemudian berubah menjadi manis, yaitu yang kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 15, 22 dan sebagainya. Kemudian juga ada cerita tentang roti dari surga atau mana. Mana itu roti dari surga yang turun dari surga untuk memberikan makanan kepada umat yang ada di padang gurun. Kemudian juga ada kisah tentang Musa yang memukulkan tongkatnya pada cadas atau dari gunung batu dan kemudian mengalir air. Dan kemudian di sana juga ada cerita di mana orang Amalek menyerang namun dikalahkan. Kunci kemenangannya adalah karena Musa itu merentangkan tangan. Kalau tangannya turun, umat Israel kalah. Kalau naik, menang. Sehingga kemudian teman-teman Musa mengangkat tangan Musa supaya tetap terentang. Dan kemudian di sana juga Musa juga mendapat kunjungan dari Yitro, mertuanya, bersama dengan istrinya. Karena istrinya ketika ikut lalu disuruh pulang, tapi kemudian istrinya menyusul. Nah, Yitro ini kemudian memperkenalkan yang namanya manajemen kepemimpinan. Apa itu? Yaitu begini, Musa, kalau kamu memimpin umat sebanyak ini, kamu akan kelelahan. Jadi kamu lelah sekali. Jadi sekarang buatlah kelompok-kelompok sebagai berikut. Setiap 10 orang dipimpin 1 orang. Lalu pemimpin level 1 ini, setiap 10 pemimpin, 1 lagi. Terus-menerus sampai kamu di pucuknya. Nah, model kepemimpinan seperti ini, persepuluhan ini, inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi manajemen kepemimpinan modern. Jadi manajemen kepemimpinan itu sudah diperkenalkan di dalam kitab Keluaran ini. Saya pernah ikut seminar yang dipimpin oleh ada seorang manajer Katolik yang bagus sekali, dan dia mengulas ke manajemen perusahaan dari kitab Keluaran ini. Jadi kitab Keluaran ini ternyata sangat efektif, juga bisa diaplikasikan sampai kehidupan kita sampai sekarang. Nah, berikutnya adalah masih membentuk umat Allah. Kemudian jadi Tuhan itu mengurutkan ya. Jadi mulai dari Tuhan itu gini. Jadi mulai dari membebaskan umat Israel, lalu kemudian Tuhan itu menyertai mereka, lalu kemudian Tuhan membentuk perjanjian. Jadi membuat perjanjian. Perjanjian apa? Yaitu perjanjian bahwa Tuhan akan melindungi umat, tetapi manusia harus melakukan hal yang baik. Maka kemudian ada yang namanya 10 perintah Allah. Jadi ada 10 perintah Allah. Kemudian juga tentang hukum altar. Altar itu artinya bagaimana peribadatan. Aturan tentang slaves, tentang budak, karena waktu itu orang masih mengenal budak. Kemudian tentang kekerasan, gitu. Bagaimana menghadapi kalau ada orang yang mengalami melakukan kekerasan, apa yang harus kita lakukan, hukuman apa itu. Lalu kemudian juga bicara tentang hak milik, lalu bicara juga tentang jaminan harta sesama manusia, bicara tentang orang yang tidak mampu dan fakir miskin, dan tentang sabbatical year atau tahun sabat. Jadi Tuhan mulai membuat peraturan. Jadi untuk membentuk bangsa yang besar, itu harus ada peraturan. Tanpa peraturan, maka bangsa itu akan menjadi menjadi besar kalau ada aturannya. Dan kemudian diceritakan juga tentang kebaktian, dan kemudian ada yang namanya darah perjanjian. Jadi ada darah perjanjian. Mereka slaughter bagaimana banyak ternak,
untuk persembahan kepada Tuhan. Jadi kemudian dibentuk dengan perjanjian. Berikutnya adalah tentang ibadatan. Jadi tanda bahwa mereka itu tunduk pada Tuhan dan Tuhan akan melindungi mereka adalah kalau mereka itu mengadakan ibadat. Maka kemudian ada yang namanya kemah suci, pentabisan, liturgi, dan lain-lain. Jadi ada ada berbagai macam hal yang penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat supaya diatur. Kemudian yang terakhir adalah tentang tabut perjanjian dan kemah suci. Jadi tabut perjanjian dan kemah suci juga diatur ini supaya mereka itu bisa melakukan ibadah dengan baik. Nah, jadi saudara, kisah tentang Keluaran ini kalau dilihat adalah tentang bagaimana membentuk sebuah bangsa. Makanya perjalanan mereka itu langsung begini, gitu. Tetapi mereka itu memutar begini. Gitu. Karena di dalam perjalanan di padang gurun itulah Tuhan membentuk mereka. Membentuk dengan menunjukkan tangan kuat Tuhan, membentuk mereka dengan membentuk sebuah perjanjian, jadi perjanjian, lalu kemudian tentang ibadat, dan sebagainya. Oh ya, ada satu hal yang saya lupa untuk mengatakan, yaitu bahwa ternyata umat Allah ketika mereka itu sudah membuat perjanjian, begitu 10 perintah Allah yang ditulis dalam Loh Batu itu dibawa oleh Musa turun, ternyata dalam pasal 32 orang Israel sudah menyeleweng. Jadi mereka itu sudah membuat lembu tuangan dan mereka sudah menyembah berhala. Dan kemudian karena waktu itu Musa naik ke Gunung Sinai, dan kemudian ketika dia turun, ternyata umat Israel itu sudah tidak setia. Dan apa yang terjadi? Musa marah sekali sampai kemudian lembu itu dihancurkan oleh Musa, dan kemudian serpian kehancurannya itu disuruh minum oleh orang-orang Israel. Musa marah sekali. Tapi ternyata ketika Musa marah, Tuhan malah mengatakan, jangan marah Musa. Jadi perjanjian itu artinya ketika perjanjian itu batal, maka Tuhan kemudian membuat perjanjiannya kembali. Jadi Tuhan itu mengulangi, jadi Tuhan itu memaafkan, Tuhan itu mengampuni, dan juga memberi kesempatan kepada orang Israel untuk membuat pembaruan. Nah, maka kemudian di bagian terakhir, setelah bangsa Israel itu jatuh dalam dosa itu, lalu kemudian Musa menambahkan dengan aturan Sabat tentang kemudian bagaimana membuat tabernakel, bagaimana membuat persembahan, bagaimana mengkonstruksi tabernakel, lalu bagaimana dan sebagainya. Jadi ada banyak aturan yang detail sekali supaya perjanjian dengan Tuhan itu bisa ditegakkan. Jadi para saudara, kalau dengan kata yang singkat, saya mengatakan demikian, kitab Keluaran itu bicara tentang umat yang menderita. Lalu Allah berinisiatif menyelamatkan umat dengan memanggil Musa, lalu dibebaskan dari Firaun, lalu Tuhan melindungi umat Israel di padang gurun itu, namun kemudian juga dibuat perjanjian dengan Tuhan. Jadi dibuat perjanjian di mana Allah akan melindungi umat, tetapi umat setia. Namun kemudian ternyata manusia itu lemah. Jadi manusia itu ternyata kemudian baru loh batunya itu baru dibawa turun saja, mereka sudah tidak setia. Jadi manusia itu begitu cepatnya untuk berbalik hati, untuk menjadi tidak setia. Namun ternyata Tuhan kemudian memberikan
pembaruan janji. Dan yang terakhir kemudian diberi ibadat. Kenapa? Karena dengan ibadat itu maka perjanjian itu kemudian selalu diperbarui. Dan inilah para saudara, menurut saya inilah yang menjadi struktur dari umat kita sekarang. Umat kita sekarang itu strukturnya seperti sekarang ini. Seperti misalnya ya, kita ini kan hidup di dunia ini. Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan kita lewat pembaptisan. Lalu kita dipersatukan dengan umat Allah. Kita akan dilindungi Tuhan, namun kita harus setia kepadanya. Dan kita juga punya pengalaman di mana kita juga berkali-kali jatuh lagi dan jatuh lagi. Tetapi Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan dan kekuatan. Dan kemudian kita juga diminta untuk beribadat. Karena dengan ibadat itu maka kemudian relasi dengan Tuhan itu menjadi semakin kuat. Nah, maka para saudara, nanti sambil Anda membaca sendiri, membaca kitab Keluaran, temukan juga panggilanmu untuk menjadi umat Allah. Jadi sambil membaca kitab Keluaran, refleksikan juga dirimu. Para saudara, ibu saya suka sekali cerita dengan ibu saya, karena ibu saya sudah tua dan dia membaca kitab suci sudah 3 kali gitu. Dia itu ternyata hidupnya itu bahagia. Karena apa? Karena dia bisa merefleksikan bahwa hidupnya itu seperti kisah Keluaran. Yaitu bahwa waktu dia kecil, dia menderita pada zaman perang, tetapi dia bisa merasakan tangan Tuhan yang menyertai. Nah, sehingga kemudian karena dia melihat jejak Tuhan yang menyertai dia itu, maka ibu saya menjadi tua tapi sehat. Jadi dia tua tapi bahagia. Nah, demikian juga dengan Anda. Kalau Anda bisa membaca kitab Keluaran, namun juga bisa menemukan panggilanmu untuk menjadi umat Allah. Bisa melihat tangan Tuhan yang memilihmu, tangan Tuhan yang menguatkanmu, tangan Tuhan yang melepaskanmu dari kesulitan-kesulitan dan penderitaan, tangan Tuhan yang mengasihimu dengan tanda-tanda heran. Kemudian juga komitmen dirimu untuk dapat mengabdi Tuhan. Namun juga kejatuhanmu di dalam dosa. Namun juga kesempatan yang diberikan Tuhan kembali kepadamu. Dan kalau itu bisa dilihat semua, maka kitab Keluaran itu bisa direfleksikan di dalam hidupmu. Maka nanti sembari Anda membaca kitab Keluaran, temukan juga panggilanmu untuk menjadi umat Allah. Karena apa? Karena saya tahu, bukan hanya kepada bangsa Israel, bukan hanya kepada Musa, tetapi juga kepada Anda, satu persatu, pribadi lepas pribadi. Tuhan juga membentukmu, Tuhan juga menuntunmu ke arah keselamatan itu. Baik, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan pada malam hari. Thank you, Romo. Sebelum tutup, kita minta doa penutup dan berkat, Romo. Baik, para saudara, mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih karena pada malam hari ini Engkau membantu kami, supaya kami semakin dekat dengan Engkau lewat mencintai kitab suci. Tuhan, ada banyak hal yang kami tidak tahu dari kitab suci, namun kami ingin tetap dekat dengan Engkau. Semoga ketidaktahuan kami tidak membuat kami berputus asa, namun membuat kami semakin terinspirasi untuk semakin dekat dengan Engkau. Karena kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberikan kebijaksanaan-Mu lewat hati kami masing-masing. Tuhan, hari sudah malam dan kami akan beristirahat. Berkatilah kami malam hari ini dengan berkat-Mu, supaya berkat-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga para saudara sekalian senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, para saudara, selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Romo. Terima kasih, Selvi. Terima kasih, Romo. Thank you, Romo, dan thank you Terima kasih, extra Selvi. teman-teman. Terima kasih. Selvi. semuanya. Malam semuanya. Night semua. Bye-bye. Kita ketemu lagi hari Thank you. ini.